Oke, halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis serta sistematis. Oke, kita lanjut ya di part 2 ini. em, Tetap kita bicara mengenai kedepannya setelah Erik Ten Hag gua katakan stay. Tadi part sebelumnya adalah bagaimana menghimpun dana dari penjualan pemain serta meng-save dari gaji-gaji pemain yang dijual. Jadi kita kembali lagi di part 2 untuk berbicara pembelian pemain. Ya, siapa aja nih yang bisa diisi? Kan gue bilang bisa mungkin 6, 7, 8 orang kali, 8 pemain gitu. Jadi kita ala-ala football manager, sekali lagi gue ulangin ya kan, lo kan selalu menganggap sepak bola real atau manajemen sepak bola ini seperti football manager kan, ya udah kita bikin aja, oke? Santai aja. Lo bisa share, bisa komen, bisa like, subscribe, terima kasih ya. Kita diskusi ya sambil lo siap-siapin mungkin beberapa. Kalau kayak pembelian pemain lo siapinnya kayak ya di googling gitu siapa pemainnya ini, terus dari Transfermarkt juga boleh, dari SofaScore itu juga boleh lo iniin, atau sambil lo klik di game Football Manager lo untuk cari-cari daftar pemain gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kita diskusi ya. Jadi terakhir berarti budget 500 juta ya, 500 juta pon ya. Kita sepakatin lagi ya, harga pakai pon. Sekarang kita sepakatin lagi 500 juta pon, ibaratnya total nih semua modalnya ya. Dan satu syarat lagi, harus bergerak cepat, karena gue pernah bikin di yang alasan Ten Hag tidak dipecat itu, biasanya di Piala Eropa atau di Copa America atau di event internasional agak sulit negosiasi dengan para pemain gitu, karena kan biasanya mereka lebih fokus untuk timnasnya ya. Jadi kalau gue bilang sebelum Piala Eropa kita akan sudah menuntaskan 2 penjualan dan bisa jadi minimal 2 pembelian. Kalau bertiga udah bagus ya. Nah, yang pertama gue bilang ini free transfer dan udah banyak berita-beritanya, yaitu Tosin Adarabioyo ya. Ini backnya Fulham, statusnya free agent karena dia habis kontraknya, umurnya 20 tahun. Mungkin bukan, makanya gue bilang bukan kelas B gitu ya. Jadi gue kemarin ada baca juga artikel, kayaknya Manchester United tidak akan menghabiskan spend satu pemain tuh besar gitu, mungkin lebih dari 65 juta pon atau lebih dari 70 juta pon. Jadi nggak mungkin tuh kayak lo beli satu pemain kayak seharga kayak Anthony gitu hampir 90 juta pon, atau seharga Maguire, kayaknya nggak mungkin ya, karena supaya bisa beli banyak gitu. Makanya gue bilang bisa jadi pemain-pemainnya ini yang tiring-tiring 2 gitu ya, tiring 3 mungkin bisa aja gitu loh. Tapi udah ada diskusi dengan Jason Wilcox, dengan Ten Hag, Dave Bransford juga, mungkin Omar Barada, mungkin ada unsur Sir Jim Ratcliffe juga di situ untuk oke, ini pemain cocok nih dengan apa yang akan gue mainkan gitu. Nah, jadi ada Rabiot ini dulu youth-nya di Manchester City, dulu dia dalam pembinaan Jason Wilcox. Jadi gue rasa ini bisa menjadi opsi, khususnya untuk back tengah ya, karena kan back tengah kalau otomatis hanya menyisakan si Lisandro Martinez sama Maguire kalau ya menurut episode gue sebelumnya. Dan ini 0 ya, free agent nih, karena 0 berarti ada pengeluaran ya, tetap ya 500 juta ya, nggak minus gitu, nggak dikeluarin gitu duitnya. Oke, nah satu lagi, kita pasti akan invest di suatu back tengah yang masih muda, dan ini isusnya juga adalah homegrown, yaitu Jarrad Braithwaite. Jarrad Braithwaite ini center back tertinggi di Liga Inggris saat ini, dan dia kaki kiri. Jadi bisa kemungkinan untuk dia backupnya Licha, atau mungkin kalau Licha mungkin cederanya mulai kelihatan kayaknya kambuh terus,
dia bisa dijadiin opsi gitu ya, atau mungkin dia jadi rotasi duet dengan Maguire mungkin cocok. Kayaknya Maguire cocok deh kalau dia duet dengan back tengah lain yang berbahasa Inggris gitu ya. Ini kemarin ada berita udah MU udah menawarkan 52 juta pon. Nah, gua rasa sih deal-dealnya di 60 juta pon karena Everton dalam posisi sedang membutuhkan uang. Dia habis kena penalti ya, poin akibat financial fair play, jadi dia harus menyeimbangkan derajanya. Jadi gue rasa untuk 60 juta pun dilepas ya. Lebih kurang ya 60 juta ya. Oke. Nah, satu lagi gue berharap ada satu back senior sih. Ya, back senior banyak sih beberapa yang iniin. Ada yang bilang Todibo gitu ya. Todibo itu dari Nice kan satu manajemen dengan Ineos. Cuman menurut gue masih terlalu muda juga ya, masih 20 tahun ya, untuk apa gitu. Mendingan lu kasihan Kambuala gitu loh. Lebih baik lu naikin Kambuala walaupun harganya katanya 40 juta atau mungkin bisa lebih kurang karena satu manajemen Ineos. Cuman gue berpikir harus ada satu back senior lagi nih ibaratnya gitu. Mungkin gak tiring satu ya. Ini gue Gerson Bremer dari Juventus. Di bandrolnya mungkin sekitar 55 juta euro atau mungkin sekitar 49 juta pon lah ya. Jadi tapi gue berpikir kayaknya 55 juta pon dia masuk kayaknya bisa, karena dia sebenarnya di Juventus beberapa kali bagus di man of the match ya. Kemarin juga pertandingan ini gue lihat, gue nonton pertandingannya. Gue rasa dia mungkin nggak cocok di 3 back ya. Lo tau sendiri kan Allegri kan mainnya kan soal 3 back bertahan gitu. Clearance-nya dia bagus, dia tuh kayaknya bagus di clearance gitu, headingnya, bola-bola atasnya untuk nyapu bola-bola atas tuh dia gue liat kayaknya bagus gitu. Kali gue nonton pertandingannya ya, nonton gamenya gitu. Jadi gue punya opsi Bremer 55 juta pon ya. Terus ini nih gue agak sedikit mau mencari back kanan dan back kiri gitu ya, setelah Luke Shaw nggak ada. Mungkin ini gue agak sedikit premium gitu, tapi dengan harga yang lumayan istilahnya bisa tercapai lah. Dan gue ngelihat kalau back kiri ada yang bilang ya back kiri dari Inggris sama segala macam. Cuman gue mau pengen back kiri premium deh. Jadi biar Malaysia juga belajar gitu loh. Nama yang muncul di gue tuh Theo Hernandez. Theo Hernandez kan gue tahu deh di Milan ya. Ini pergantian Pioli nih ada kemungkinan banyak pemain Milan yang eksodus nih, yang pergi nih. Theo Hernandez itu transfermarkt sekitar 50 juta, 45-an ya, 50 juta euro. Dan gue rasa AC Milan lagi butuh duit ya. Di 60 juta pon gue rasa masuk. Bisa 60 juta pon untuk Theo Hernandez. Dan gue seneng banget nih kalau Theo Hernandez masuk nih. Ini bagus nih, gue ngeliat dari timnas Perancis tuh bagus sih. Terus yang bek kanan. Nah, ini bek kanan gue berharap supaya ada saingannya si Dalot gitu. Dalot sih berkembang sih. Musim ini dia berkembang banget gitu loh. Cuman dari sisi penyerangan pertahanan sih so-so lah ya. Bagus penyerangan. Nah, gue akan mencari yang mungkin ini ya sama dia ya. Selevel lah, hampir selevel lah. Nah, ini keluar nama Benjamin Frimpong, Belanda, di Leverkusen. Nah, pertanyaannya kan Leverkusen ini kan main di Liga Champions. Seberapa besar dia dibutuhkan? Tapi gue rasa bisa aja dijual karena pasti Leverkusen butuh penambahan squad. Karena dia mau berbicara lebih dong di mana di Liga Champions. Harganya nggak begitu ini juga sih, di transfermarkt tuh sekitar 40-an juta pon lah, euro. Gue rasa kalau Manchester United kasih dengan 45 juta cash nih ya, pon, plus dengan add-ons mungkin lah ya. Ya gue berpendapat Leverkusen terima. Jadi bek kanannya Frimpong. Jadi gue agak lebih banyak menekankan di pertahanan nih. Cuman ya lo udah sendiri lah. Pertahanan kita hancur banget, 86 gol ya. Gila, satu musim kebobolan 86 gol. Nah, untuk tengah. Nah, tengah ini kan gue gimana ya? Gue rasa sih seperti yang gue bilang di episode sebelumnya,
Kalau Amrabat 3 pertandingan ke depan ini bagus gitu ya, lebih baik permanenin aja. Dia itu ternyata untuk nilai istilahnya buy optionnya itu sekitar 22 juta pound. Yang gue rasa tuh opsi termurah lah ya. Dia udah nyambung kayaknya sama Ino gitu loh, bisa diasah lagi. Ten Hag juga kenal dia dari sejak di Utrecht gitu. Gue bilang ambil Amrabat 22 juta pun bayar ke Fiorentina ya, opsi murah gitu loh. Toh udah kenal juga, ada setahun juga di Liga Inggris gitu loh. Daripada dia diambil sama klub Inggris lain, feeling gue dia bisa diambil Liverpool tuh dengan Arne Slotnya. Mending lo permanenin gitu, dia gak akan balik ke Fiorentina kok kalau gue dengar kabarnya ya. Terus nah ini agak unpopular opini sih bagi gue. Gue punya feeling MU, Manchester United akan kejar lagi Frenkie de Jong. Karena udah ada rumor Frenkie de Jong ibaratnya tidak dibutuhkan ya. Frenkie de Jong itu kan kalau dia punya partner kayak Busquets yang fighter gitu kan, yang DM yang determinasi tinggi, dia cocok gitu. Nah kalau ada Amrabat lebih cocok lagi nih. Nah gue berharap dikejar lagi. Dia sebenarnya nggak, dia kan dibilang ya kemarin banyak dicemooh, mainnya nggak bagus. Gue bilang karena strategi Safinya sih, Safinya kan bermain agak direct ya. Dia kayaknya nggak pas sama itu, dia nggak tandemnya dia di double pivotnya itu. Harga dia beli itu 80 juta sama Barcelona dari Ajax. 80 juta juga. Gue rasa 65 juta pon. Barca juga lagi butuh duit ya. Lagi butuh banyak duit gitu ya. Gue gak usah ngomongin deh. 65 juta pon dilepas. Cuman banyak yang bilang tapi gajinya. Oke, gajinya itu emang termahal. Sebesar 8 sekitar 700 gajinya si ini, lo bisa di Kapakologi itu kayaknya sekitar 700-an, 750.000 ya. Gue gak ngikutin Barca soalnya ya. Kita coba cek aja gak apa-apa. Barcelona, lo gunanya ada Google kan gitu. Barcelona player salary, lo klik aja. Kalau dilihat di Kapologi itu tertinggi dia, ya benar 700 euro. 700 euro itu kan sekitar 630 ya, 630 pound. Sebenarnya kalau masalah gaji itu bisa bisa diutak-atik sih. Lo kalau bisa nanti di dunia profesional gitu ya, lo kan juga ada namanya packaging memorisasinya gitu loh. Itu bisa aja di contoh misalnya, oke lah, De Jong, gue kasih lo gaji sebulan ya segitu, mungkin setengahnya. Daripada lo nggak jadi apa-apa gitu kan, dicadangin terus di Barca, lo kasih lo setengahnya lah, 350.000 pound per week. Tapi gue akan kasih bonus lo nih 10 juta per tahun di akhir kompetisi atau di awal kompetisi, setengah di awal kompetisi, akhir dari kompetisi. 10 juta apa 15 juta pun lah per tahun gitu. Anggap sebagai bonus performance gitu. Bisa aja gitu. Gue rasa De Jong sih dengan kedekatan dengan Ten Hag juga ya, gue rasa dapet sih. Jadi De Jong unpopular nih opini nih, 65 juta pound. Nah terus kita butuh DM lagi. Kemarin kan agak didengung-dengungkan João Neves ya. Cuman João Neves umur masih 20. Adaptasinya pasti butuh setahun lah ya. Terus harganya 100 juta pound, 120 juta euro atau 1 juta pound. MU tidak mau spend sebanyak itu lagi dalam satu pemain gitu loh. Gua punya ada opsi yang agak lebih masuk akal, itu Joao Palhinha dari Fulham, umur 28. Gue lihat di statistik dia tackle terbanyak di Liga Inggris musim ini. Dan musim lalu dia udah mau diincer Manchester City. Daripada rival sekota yang ambil, lebih baik tikung aja gitu. Omar Barada pasti ngerti nih, mestinya nih hitung-hitungannya untuk ngerekrut si Joao Palhinha. Gue tuh Joao Palhinha ya, harga
di transfermarkt 45, gua rasa Fulham kasih 55 juta pun diterima gitu. Joe Palhinha juga gue yakin mau, karena Fulham kan peringkatnya di bawah MU kan. Itu. Terus, nah mungkin ini terakhir yang akan dibeli menurut gue ya, itu penyerang, striker. Lo kok nggak beli back, sayap kiri atau sayap kanan? Kan gue lihat kayaknya Amad Diallo akan lebih dimajuin ya, lebih akan sering diberi kesempatan sama Ten Hag dengan Anthony, supaya dia bisa termotivasi sebagai kompetitornya gitu loh. Gue nggak ngelihat Michael Olise itu bagus sih menurut gue ya, apalagi dia sering cedera gitu. Jangan ambil yang injury prone lagi deh. Nah, di kiri gue nggak sih Garnacho, ya oke, Garnacho memang kalau saat ini terlihat skillnya biasa aja, etos kerjanya bagus. Gue rasa dia akan lebih banyak dikasih kesempatan, dan gue rasa sayap kirinya lebih banyak mungkin ditaruh Mason Mount gitu loh, atau Bruno Fernandes di kiri ya. Itu yang gue lihat. Jadi bener-bener kayaknya 4-3-3 atau 4-2-3-1 nya nih nggak pakai playmaker lagi nih. Bener-bener Bruno Fernandes bisa dipasang di kiri gitu. Karena kita udah nggak terlalu main direct passing speed lagi nih, dengan komposisi, apalagi komposisi pemain-pemain yang tadi tuh yang gue lihat pemain tengahnya tuh. Nah, terakhir yang gue coba hitung-hitung bisa dibeli gitu ya, striker. Kenapa butuh striker? Satu, kita butuh striker untuk ibaratnya mentornya Højlund. Tapi juga bukan yang striker tipenya sama kayak Højlund. Ada yang bilang kan Isaacson 80 juta, tapi umurnya cuma beda 3 tahun sama Højlund. Terus banyak striker-striker muda lagi. Ya mungkin untuk dipakai, ada yang sebut, ya oke lah, ada yang bilang kalau bisa udah terbiasa dengan Liga Inggris, biar tahu ngadepin back-back Inggris. Karena ada nama kayak Birasi gitu ya, di Stuttgart kan dia jago, cuman di Liga Jerman memang kita nggak tahu nih begitu masuk di Inggris. Kemarin Benjamin Sesko katanya agentnya, itu mah mainan agentnya doang, dia mah sebenarnya buat gertak doang gitu supaya dia bisa dego di klub lain. Ngapain beli Benjamin Sesko, orang badan sama, postur tubuh sama, si umur sama dengan Højlund, kasihan Højlundnya. Jadi ada nama kayak Oli Watkins, gue rasa Oli Watkins nggak mau karena Aston Villa masuk Liga Champion ya. Terus ada nama Ivan Toney. Oke, gue suka speednya, tapi attitude-nya yang karena kemarin dia bermain judol gitu ya, judi online, gue rasa bukan jadi opsi yang terbaik. Nah, ini satu nama nih yang gue masuk ini, Dominic Solanke. Dominic Solanke itu di Premier tuh udah 17 gol loh. 17 gol. Dia pernah jebol gawang MU juga. Usianya 28, tinggi 187, punya kecepatan juga. Istibaratnya kalau Højlund lagi mentok, Solanke bisa dimasukin. Harga nggak terlalu mahal, gue rasa gaji juga bisa pasti masuk lah. Peringkatnya di bawah MU, gue yakin dia mau naik kelas, istilahnya naik kelas ya, dalam arti 45 juta dibeli kasih ke Bournemouth, yakin gue bisa Solanke ya. Jadi kita hitung ya, posisi 0, berat weight 60, Bremer 55 115, tambah 60 175, tambah Benjamin Frimpong 82 220, tambah Amrabat 220 242, tambah De Jong 65 407, 307 ditambah Paulinha sama Solanke itu 100, berarti 407 juta pon. Masih sisa sekitar 90 juta pon bisa untuk ini kan buat gaji ya, gaji pemain biar mereka lebih tertarik gitu loh. Itu ya. Jadi ini kan namanya juga ala-ala football manager ya. Bisa aja masih ada waktu 2 bulan
segala satu bisa terjadi. Bisa aja nama-nama yang muncul itu nama-nama yang kita nggak duga. Tapi at least tidaknya gue pengen lo coba berpikir logis dan sistematis gitu loh. Ya. Jadi itu aja sih untuk yang pembelian ini. Sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel Manchester United, di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, sampai jumpa.